Shalom Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Ya. Biasa penyegaran iman turun mimbar Bapak Ibu, jadi saya akan turun. Bapak Ibu, ketika saudara membaca ini, saya berharap Bapak Ibu memulai membacanya dari hari Minggu kemarin. Kisah kejadian peristiwa penyembuhan dari pasal 9, itu Bapak Ibu bagusnya baca dari hari Minggu sampai sekarang. Dan kalau saudara baca berulang-ulang, saudara akan menemukan hal yang menarik di situ. Termasuk nanti besok pagi, SBU besok pagi itu. Saya berharap seharusnya ada kalimat begini Bapak Ibu. Lalu, lelahlah Yesus. Mestinya begitu saya berharap. Atau ada satu ayat yang muncul di pasal 9 itu. Kenapa? Karena di Kapernaum ini paling banyak mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Mulai dari orang lumpuh, kemudian kita pindah ke pengajaran tentang puasa, lalu kemudian saudara akan menemukan yang lebih luar biasa lagi orang buta, lalu kemudian masuk ke sini orang bisu, lalu nanti besok pagi kita akan menemukan dia bolak-balik bikin penyembuhan, lalu dia tergerak oleh belas kasihan, terus di Kapernaum tuh peristiwa-peristiwa besar banyak terjadi. Saya sampai baca berulang-ulang seluruh pasal 9, saya tidak menemukan redaksi maka lelahlah Yesus, maka capeklah Yesus. Dan orang berpikir nggak mungkinlah Yesus capek, atau dia Tuhan. Saya bilang jangan lupa Bapak Ibu, dalam dogma Kristen itu disebutkan bahwa Yesus itu adalah Allah, tetapi juga dia adalah manusia. Kalau dia lapar, haus, dia haus, dan kalau dia lelah, pasti capek. Dan mesti lalu beristirahatlah Yesus, saya tidak menemukan. Maka saya mulai dengan khotbah ini untuk mengambil pertanyaan begini. Mengapa dia begitu care, bahkan ada perempuan yang perdarahan, 12 tahun. Bahkan ada kepala kerajaannya. Bahkan ada banyak begitu penyembuhan. Pertanyaan saya, mengapa dia begitu peduli? Mengapa sampai banyak hal dilakukan, mengajar, menyembuhkan, dan menopang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mesti menjawabnya dengan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf, adakah Bapak Ibu yang memiliki kendaraan roda 4 atau roda 2? Rata-rata punya sekarang, berandai-andai. Diparkir di luar ya. Sekarang mari kita berandai-andai. Saudara turun, itu barang tidak ada. Kiranya tidak dalam nama Tuhan Yesus ya, mudah-mudahan aman parkiran di bawah. Tapi andaikan gak ada. Pertanyaan saya, apakah engkau merasa kehilangan? Jawaban saya pasti ya. Apakah saudara sedih? Ya, lebih sedih lagi kalau kreditnya belum selesai. Oh betul, itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa mesti sedih? Susah juga jawab. Tapi sekarang saya kasih pertanyaan. Kalau itu bukan kendaraan saudara, bukan kendaraan saudara, tapi orang lain, apakah saudara sedih? Paling cuma, oh kasihan. Sedih? Enggak juga. Merasa kehilangan? Enggak juga. Kenapa? Karena bukan milik saudara. Saya dapat jawaban sederhana itu. Kenapa Tuhanmu dan Tuhanku sampai care-nya kayak gitu? Untuk buat mujizat kemanapun. Karena cuma satu jawabannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Saya dan saudara. Dan teks-teks ini. Kenapa Tuhan peduli? Karena engkau dan aku adalah milik kepunyaannya. Kenapa Tuhan peduli? Karena Bapak Ibu dan saya dan si orang lumpuh, orang buta, dan orang bisu yang baru kita baca itu adalah milik kepunyaannya. Dan dia tidak berhitung tentang itu. Maka hal pertama yang saya katakan begini, ketika saudara baca tentang mujizat, saudara harus masuk pada pemikiran cuma satu. Karena ia peduli pada barang milik kepunyaannya. Dan barang yang dimaksud dalam tanda kutip adalah engkau dan aku, hasil ciptaannya. Amin. Jadi pemahaman ini dulu Bapak Ibu, bahwa Allah peduli karena engkau dan aku adalah milik kepunyaannya. Makanya Yohanes 3:16 itu baik banget. Karena begitu besar kasih. Dia mengasihi karena dia yang ciptakan. Dia yang kasih karena dia punya. Maka bela-belain datang untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini hal yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, orang bisu kemudian dibawa. Dan yang bikin menarik perhatian saya adalah dia bisu. Adakah Bapak Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau kenal orang berkebutuhan khusus yang tuli?
Orang tidak mau disebut tunarungu, nggak boleh. Mereka harus disebut tuli, warga tuli. Ada nggak? Bapak Ibu tahu kenapa bisu? Jawaban cuma satu, pasti tuli. Karena orang tuli berefek pada bisu. Dia tidak bisa mendengar, otaknya tidak bekerja, rumah sifat di koklea tidak mengirim perintah untuk belajar melalui otak tentang cara mengucapkannya. Sudah pasti ketika bicara soal orang bisu di sini, itu bicara soal orang tuli. Anak saya berkebutuhan khusus, anak yang kedua, dan terkategori sebagai anak tuli. Saya pakai alat bantu dengar dia. Kalau mamanya marah, dia cabut alat bantu dengarnya. Aku enggak dengar. Bagus juga dia, punya ide cemerlang. Yang saya mau bilang kepada saudara, yang disembuhkan ini dua loh. Kondisi bisu, tapi tuli. Saya tidak mau ajak saudara lihat proses penyembuhannya. Tapi saya mau ajak saudara untuk lihat deritanya. Apa efek dari orang bisu yang ternyata tuli? Dia tidak pernah mendengar firman. Oh, ada huruf-huruf ini, belum ada di masa itu. Maka dia akan terisolasi secara spiritual dan rohani. Si bisu ini bukan saja bisu, tapi dia mendapatkan sekat yang cukup lama untuk tidak dapat berkomunikasi dengan Tuhannya. Orang yang tuli dan bisu ini kering secara rohani. Dan pada kesempatan yang luar biasa itu pula berefek bisu, dia tidak pernah mungkin untuk memuliakan Tuhan. Padahal orang Israel paling percaya bahwa Allah bertakhta di atas pujian Israel. Maka ketika dia bisu, kayak tadi itu menyanyi, itu luar biasa tuh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering pujian, Allah dan kerup-kerupnya turun. Mazmur 22 ayat 4. Allah bertakhta segala pujian. Enggak bisa, dia tidak pernah memuliakan Allah. Maka saya mau bilang begini, yang Yesus sembuhkan bukan cuma sakit fisik, tapi yang Yesus pulihkan adalah relasi dan hubungannya dengan Sang Halik. Dia kemudian bisa dihancurkan sekatnya. Dan dia bisa mendengar firman, dan dia bisa bercakap-cakap. Maaf ya Bapak Ibu, kalau baca teks ini secara ada dokter nggak di sini? Aku jadi sedikit pinter karena anakku berkebutuhan khusus tentang tuli dan bisu. Impossible Bapak Ibu. Alkitab bilang ketika disembuhkan apa? Lalu ia mulai berkata-kata. Saudara tahu? Bohong secara medis. Nggak bisa. Kenapa? Karena kokleanya, rumah sifutnya, tidak menangkap getaran apapun untuk dilatih oleh otak. Jadi Bapak Ibu ceritanya begini. Bapak Ibu ngomong, gelombang suara masuk ke sini. Ke koklea atau rumah sifut. Setelah rumah sifut kita akan mendapatkan rambut-rambut saraf. Maka gelombang suara diubah menjadi gelombang listrik. Gelombang listrik inilah yang satu frekuensi dengan otak. Dan otak lain bilang duduk, berdiri, itu kita dengar. Itu yang ditangkap oleh otak bukan gelombang suara, tapi gelombang listrik. Disitulah otak perintahkan mulut untuk belajar mengucapkan. Bohong menurut saya. Secara medis tidak mungkin. Seorang yang bisu tiba-tiba bisa bicara yang notabene adalah tuli. Maka dia harus belajar sekian tahun untuk mengejar ketulian dan kebisuannya. Baru dia bisa bilang mama, papa. Tapi Alkitab berkata, ia berkata-kata. Maka yang sembuhkan orang ini bukan dokter. Tapi dokter di atas segala dokter. Yang menjembatani jarak yang cukup jauh dari otaknya untuk belajar berkata, didekatkan. Dan orang ini bisa langsung bicara. Gitu loh. Kalau Bapak Ibu baca teks ini, hebat banget bisa berkata-kata. Gak mungkin. Orang bisu dan tuli tidak mungkin langsung pas buka DP mulut langsung bicara. Gak bisa. Otaknya gak jalan untuk memerintahkan untuk bicara. Gak bisa. Ini hanya mungkin kalau terjadi karena mujizat. Makanya saya bilang ini sesuatu yang besar. Yang menjamah pribadi ini bukan seorang tabib biasa. Tapi tabib di atas segala tabib. Amin. Oke. Ketiga, Bapak Ibu baca dengan teliti enggak? Ini ternyata bukan penyakit medis. Alkitab bilang apa? Ada setan. Orang bilang setang, ada setang. Tuh setang udah bikin. Saudara tangkap maksud saya? Ada penyakit medis,
ada penyakit non medis. Tapi tolong baca seluruh Injil Matius. Seluruh kitab Injil, Matius sampai Injil Yohanes. Saudara akan menemukan Yesus menyembuhkan penyakit medis dan penyakit non medis. Ada dua kategori loh sakit ini. Sakit medis dan sakit non medis. Dan kebenaran untuk bisu itu pekerjaannya adalah pekerjaan spiritual. Yaitu oleh kuasa kegelapan. Saya menemukan hal yang menarik. Bahwa Tuhanmu mampu menundukkan kuasa yang tak terlihat dan ganas itu sekalipun. Amin. Ini udah dahsyat bagi saya. Bahwa sakit apapun, entah kategori medis atau non medis, Tuhan Yesus mampu melakukannya. Ada kuasa penyembuhan di dalamnya. Itu yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhir untuk ditafsirkan. Tolong lihat ayat terakhir. Ada yang suka, ada yang gak suka. Ada yang demi kepentingan menyebut sesuatu. Ada yang merasa terluka dan supaya lukanya seimbang berusaha untuk menyakiti. Saya menangkap hal penting dari kisah ini. Orang Farisi merasa terganggu oleh kehadiran Tuhan Yesus. Dan supaya pulih posisi dan keadaannya, maka mereka berusaha untuk mencari hal buruk tentang Tuhan Yesus. Kalau perlu, gosipkan dan buat cerita baru. Dia punya kuasa penghulu setan. Oh, saya mau katakan begini kepada saudara. Tidak bicara soal Tuhan Yesus. Banyak orang pun pada posisi ini. Kalau supaya posisinya pulih, tujuannya adalah bukan berusaha naik, tapi jatuhkan dulu orang lain. Nah ini yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jatuhkan orang lain, supaya jadi tangga baru untuk bisa naik. Demi kepentingan mereka, supaya kembali pulih kondisinya, mereka mencari cara untuk jatuhkan Yesus. Dengarkan, ada orang-orang tertentu yang rupanya lebih nyaman, bukan untuk naik, tapi lebih cenderung untuk merendahkan orang lain. Itu ada di teks kita. Demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu kalau ini benar-benar penyegaran iman, khotbah itu biasa 45 sampai 60 menit. Sanggup gak? Enggak. Kodenya cuma satu, batuk saja 3 kali. Saya akan berhenti. Ini tadi saya sudah hitung ada dua yang batuk. Nah, ini udah banyak juga jadi saya sudah mau amin. Nah bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu. Ada orang Sumba di sini. Bapak Sumba, minta beliau nanti koreksi saya benar atau salah. Pak, kuda yang sering kali dipakai untuk tunggangan, saya lupa jenis kuda apa namanya. Pokoknya ada nama kuda khusus. Aku nggak tahu apa namanya. Hah? Ada jenis. Itu sudah punya. Tapi saya nggak nangkap juga. Nah, ini bukan kisah nyata ya. Saya baca di sebuah cerita. Pendeta baru mutasi. Zaman dulu nggak ada mobil motor Bapak Ibu. Mereka ingin sekali menggunakan alat transportasi yang lain. Dan hanya salah satu transportasi yang paling bagus di sana adalah kuda. Ya kan Pak? Pendeta ini ingin beli inventaris. Kendaraan. Kuda. Dia cari. Dia dapat warga jemaatnya yang bersedia jual. Itu ibu-ibu. Bu, benar kayak mau jual ini? Iya Pak. Bapak berminat? Iya, mau pakai buat pelayanan. Oh, pas Pak. Kuda ini saya sudah latih. Ini kuda jadi kuda Kristen. Jadi ada kuda Kristen. Maksudnya, iya. Bapak tidak terlalu sibuk untuk kendalikan. Enggak masalah Pak. Ini bukan kisah nyata yang Bapak Ibu coba beli kuda lagi. Bapak cuma bilang begini Pak. Haleluya. Itu kuda akan mulai jalan. Bapak bilang, puji Tuhan, dia mulai setengah lari. Bapak bilang, puji Tuhan 3 kali, dia baca cepat sekali. Masa Kristen sekali? Iya, saya sudah tinggal dibaptis Pak, ini belum. Ini kuda Kristen, bilang gitu. Oke, terus kalau saya berhenti bagaimana? Gampang Pak. Bapak cukup bilang begini saja. Amin. Dia langsung slow. Bapak bilang amin 2 kali, dia hampir berhenti. Bapak bilang amin 3 kali, langsung. Pendeta ini berminat Bapak Ibu. Rapat PHMJ di GKS namanya, Gereja Kristen Sumba, Jemaat Trinitas. Tapi bukan di sini, di sana.
Ngotot dengan ketua 4, agak mahal soalnya ini, tapi dikasih korting katanya. Oke, akhirnya disetujui, belilah kendaraan ini. Belilah kuda ini. Besoknya enggak tunggu hari, pas dapat besoknya langsung rencana, saya mau kunjungan, naik gunung turun gunung loh Bapak Ibu, dan terjal. Saya tanya ke beliau, rute-rutenya. Dia mulai, oke saya akan mulai. Kuda, haleluya. Langsung jalan. Gila, Kristen banget. Dia ingin cepat kan? Kuda, puji Tuhan. Makin cepat loh Bapak Ibu. Saking semangatnya dia sudah puji Tuhan. Cepat banget, kencang sekali. Kuda jadi kayak kuda pacu. Sudah tahu efeknya? Dia baru ingat di ujung sana tikungan tajam lalu jurang. Dia mulai panik. Kuda stop. Dia sudah lupa kata kuncinya. Bapak Ibu tahu kata kuncinya tadi apa? Langsung berhenti saya gara-gara Bapak Ibu bilang amin. Sudah dekat, puji Tuhan, tinggal berapa langkah langsung dia ingat, oke, amin, seng. Langsung berhenti. Oh my God, dia langsung turun Bapak Ibu, berlutut dan bilang haleluya, puji Tuhan. Kuda langsung lompat dan masuk lagi. Apa yang saya bilang? Banyak orang pemahaman, pengertian tentang Kristus semu. Cuma di kulit saja. Para Farisi belum menemukan esensi dari Kristus yang hadir. Malam ini saya bilang begini Bapak Ibu, miliki pengenalanmu yang benar tentang Tuhanmu. Yang pertama, dia adalah pemilik hidupmu. Dan kalau dia adalah pemilik hidupmu, dia tidak mungkin meninggalkan engkau. Tidak peduli kelelahan berapapun yang harus dilalui. Dengarkan, selama Tuhan merasa bahwa engkau adalah miliknya, oh dengarkan, dia tidak akan tinggalkan saudara. Persoalannya ini dia. Kita tidak menjadi pemilik yang benar dari sang pemilik. Ya. Kekristenan kita cuma KTP. Cuma tahu tentang haleluya dan puji Tuhan. Itu pun di depan jurang masih sempat juga bilang haleluya puji Tuhan dan masuk. Penting sekali, saudara memiliki pemahaman, pengenalan dalam ketaatan yang sungguh tentang Tuhanmu. Berita baik hari ini adalah siapapun Bapak Ibu yang mungkin merasa ditinggalkan, mungkin merasa ada hal-hal yang sangat berat dialami, mungkin merasa kok Tuhan jauh dari saya. Apapun perkataan yang muncul di kepala saudara dengarkan, itu bukan dari Tuhanmu. Itu bahasa iblis, itu setan. Yang benar adalah, aku mengasihimu, aku tidak meninggalkan engkau, karena engkau milikku. Itu konsep. Karena milikmu, maka Tuhan mau menjamah dan melakukannya. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu, saya sudah mau tutup. Baru mau bilang tutup langsung sengaja batuk lagi. Saya sudah sampai di mana tadi? Ya, nomor 2. Bapak Ibu, ada 2 kelompok yang menyukai dan tidak menyukai Kristus. Ada 2 kelompok yang menyukai kehadiran saudara sebagai seorang Kristen dan yang tidak. Ada 2 kelompok yang menyukai saya dan juga mungkin tidak menyukai saya. Siapapun pribadi kita masing-masing. Tapi penekanan penting ini, hindari apa yang terjadi di teks ini. Demi kepentingannya untuk naik, menginjak orang lain dan menghancurkan. Oh Bapak Ibu enggak, kita tidak di situ. Kekristenan kita diajak, kalau ada satu yang jatuh, kita ulurkan tangan untuk angkat. Dan kita naik bersama demi kemuliaan Tuhan. Banyak orang di luar sana demi kepentingan sendiri, oleh karena situasi tertentu justru berusaha menjatuhkan. Ini bukan cara kita sebagai orang percaya. Kalaupun di luar sana, Yesusmu dan Tuhanku diolok dan dihina. Nonton YouTube Bapak Ibu, sekarang lagi live di YouTube ya. Nah, nanti habis nonton ini coba yang teman-teman YouTube pindah di tempat lain. Saudara akan menemukan betapa Tuhanmu dan Tuhanku dihina luar biasa. Saudara tahu penyebabnya cuma satu menurut saya. Dorang tidak kenal siapa pribadi yang agung itu. Yang olehnya saudara menyembah dan menyerahkan hidup. Pengenalan yang benar yang sesungguhnya. Jangan jadi seperti kuda Kristen. Tapi memiliki pengenalan yang benar. Maka tugas Bapak Ibu dan saya adalah memperkenalkan Kristus dalam kehidupan beriman. Amin. Tadi terakhir, ini terakhir sekali, saya sudah mau tutup.
Saya harus ke sini karena saya lupa ada ya. Konflik antara para Farisi dan Tuhan Yesus di kitab Matius terus berlanjut menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan kemudian membawa perseteruan. Tapi dengannya kemudian maka rencana Tuhan digenapi. Akhirnya Tuhanmu dan Tuhanku kemudian disalibkan. Justru karena konflik-konflik ini. Saya juga mau katakan hal begini kepada Bapak Ibu, menutup firman Tuhan ini. Kalau ada konflik tertentu dalam hidup rumah tangga dan keluarga, termasuk dalam persekutuan, di sini aman-aman ya, nggak ada aneh-aneh ya. Kalau sidang majelis Jumat Bu, aman ya. Nggak ada lempar-lempar kursi, nggak ada lempar-lempar meja atau lempar gedung, ini nggak ada ya, puji Tuhan. Itu bukan di GPIB lah, itu bukan gaya GPIB. Konflik tertentu, situasi dan kondisi tertentu, bukan cuma konflik ya, situasi, keadaan tertentu. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik kisah Alkitab, saudara akan menemukan kisah-kisah yang nggak nyaman, kisah-kisah yang melukai, kisah-kisah yang tidak membuat damai sejahtera, kisah-kisah yang senang, kisah-kisah yang sukacita. Tapi kalau saudara baca baik-baik, saudara akan menemukan satu hal menarik. Tuhan memintal semua hal yang nyaman dan tidak nyaman itu menjadi sesuatu rangkaian kisah yang luar biasa. Ujung-ujungnya pada kemuliaan Tuhan. Mulai dari tidak nyamannya orang Farisi dan isu-isu yang berkembang tentang iri hati pada Kristus. Itu berkembang luar biasa. Tapi rupanya itu menuju pada bagian akhir. Pada penggenapan Sang Mesias yang disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Aku mau ngomong apa? Ditolak sekalipun kekristenan oleh banyak kalangan hari ini. Atau iman percaya kita digugat sekalipun. Bagi saya, itu rangkaian kisah dan cerita. Saya percaya ujung akhir adalah kemuliaan Tuhan. Aku mau bilang. Maka saya mau katakan juga kepada Bapak Ibu. Siapa di antara saudara yang barangkali ada kisah tertentu, yang barangkali malam ini sedang saudara pikirkan, dan itu tidak nyaman. Anak, suami, istri, lalu engkau bergetar ketika mendengarkan perkataan dan penyataan firman ini. Saya sudah enggak kuat, saya sudah enggak sanggup. How come? Katanya Tuhan mengenalku dan Dia memilikiku. Mengapa Tuhan mengizinkan Dengarkan Bapak Ibu, Tuhan bisa memintal semuanya menjadi satu rangkaian yang indah. Yang kelak engkau dapat berkata sambil berlutut di kemudian hari, aku bersyukur Tuhan izinkan kejatuhan. Aku bersyukur Tuhan izinkan beberapa rebahan. Aku bersyukur Tuhan izinkan beberapa persoalan. Karena ternyata dalam rangkaian itu saya menemukan hal indah dari bangunan yang sedang Ia siapkan untuk hidupku dan keluargaku. Maka siapapun Bapak Ibu yang saat ini sedang dalam pergumulan membutuhkan mujizat, saya mau bilang mujizat itu masih ada sampai sekarang. Karena Tuhanmu tidak berubah. Persoalannya, maukah engkau membiarkan Ia memintal rangkaian kisah hidup saudara, supaya Bapak Ibu mendapatkan jawaban. Yang bisu dapat berbicara, yang tuli dapat mendengar dalam bentuk yang lain sebagai mujizat. Saya punya anak sampai sekarang masih pakai alat bantu dengar, Bapak Ibu. Tiap malam saya orang yang terakhir tidur. Kenapa? Karena aku harus tumpang tangan di dia dan berdoa. Di beberapa kali pelayanan untuk orang sakit, aku menumpangkan tangan. Tuhan izinkan pemulihan dan kesembuhan terjadi ke beberapa orang. Saya lagi bertanya, kenapa tidak kepada anakku? Dan itu iblis pakai untuk nabu gendam. Tapi saya menemukan sesuatu. Ketika dokter di Sangatta memvonisnya bisu, sekarang dia telah duduk di kelas 3 SMP, di sekolah reguler, dan bukan sekolah khusus.
yang tidak ada angka merahnya dan yang masih semangat sampai sekarang untuk maju. Orang bilang itu biasa, saya sebut itu mujizat. Maka aku mau bilang kepada Bapak Ibu, Tuhanmu masih sama. Maju saja, jalani. Kalaupun terkesan lambat, Tuhanmu tidak terlambat. Bergeraklah untuk menjemput berbagai mujizat itu. Karena ternyata mestinya si bisu itu tidak boleh berkata-kata secara medis. Tapi dia bisa berkata di ayat ini, itu supranatural, itu kuasa Tuhan. Percayalah, dia peduli, karena engkau dan aku miliknya. Haleluya, amin.